seperti perkataan sang rawi, nazalat hadil ayah fi kadza wa kadza. Nazalat hadil ayah fi kadza wa kadza. Fi kadza wa kadza. Kenapa dengan takdir yang demikian? Di sini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, sebab turunnya ayat tersebut. Yang kedua, kemungkinannya sesuatu yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun bentuk yang kedua, seperti perkataan rawi, ahsibu hadhil ayah nazalat fi kadza wa kadza. Dengan kemungkinan yang sama seperti yang di atas. Allah yang itu beberapa bentuk sifat dari asbabun nuzul. Setelah kita memahami perkara ini, ikhwan fillah Allah, bahwasanya yang namanya asbabun nuzul itu sifat untuk penyampaian dan sifatnya bermacam-macam, ada yang sharihah, ada yang muhtamalah. Maka setelah ini kita pahami, di sana ada permasalahan yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu permasalahan ikhtilafur ruwat fi ta'biri asbabin nuzul. Ikhtilafur ruwat fi ta'biri asbabin nuzul. Ini masalahnya. Perbedaan rawi dalam mentakbir asbabun nuzul. Baik, terkadang dalam sebuah ayat di sana ada beberapa penukilan dari para rawi bahwasanya ayat ini turun untuk perkara ini. Baik, rawi yang lain menukilkan bahwasanya ayat ini turun untuk perkara ini. Baik, jadi ada perbedaan. Rawi yang pertama menyebutkan sebuah perkara sebab turunnya ayat tadi. Rawi yang lain menyebutkan perkara yang lain. Tidak sama. Baik, bagaimana cara kita mensikapi bila terjadi ikhtilaf yang demikian? Kalau cuma satu, tidak ada masalah, ya. Tinggal kita melihat apakah ini siwahnya muhtamalah atau sharih. Tapi kalau ada dua rawi menyampaikan asbabun nuzul yang berbeda, ini butuh yang namanya ilmu dalam mensikapinya. Taib, dalam masalah ini butuh ada yang namanya perincian. Hukumnya butuh ada yang namanya perincian. Yang pertama, idza kana ahaduhuma nassun fis sababiyah. Idza kana ahaduhuma nassun fis sababiyah. Wasaniya wasani laisa nassan. Wasani laisa nassan. Laisa nassan fi sababiyah.
Fahunaka nakhud fi sababiyah bima huwa nassun wa nahmilul ukhra wa nahmilul al-akhar wa nahmilul al-akhar ala annahu bayanun li madlulil ayah, bayanun li madlulil ayah, li'anna an-nassa aqwa fi dilalah minal muhtamal, minal muhtamal. Baik. Kemungkinan yang pertama yang terjadi pada ikhtilafnya para ruwat, ahaduhuma, na'am, idza kana ahaduhuma nassan fi sababiyah, nassan fi sababiyah. Kalau salah satu dari masing-masing rawi tadi membawakan secara nas, itu merupakan sebab turunnya ayat. Artinya dia langsung menggunakan ibarah yang sharihah. Sababu nuzuli hadhil ayat kaza wa kaza. Ini rawi yang pertama. Langsung membawakan sirah yang sharihah, bahwasannya berita yang dia sampaikan adalah sebab turunnya ayat. Rawi yang kedua, dia tidak membawakan secara nas, tetapi membawakan sirah yang muhtamalah. Baik, dia membawakan sirah yang muhtamalah. Nah, misalnya dengan sirah ahsibu hadhil ayat nazalat fi kaza wa kaza. Ini kemungkinan yang pertama. Satunya dengan membawakan nas atau sharih, yang satunya dengan sirah yang muhtamalah atau ghairu nafsi. Maka bagaimana kita mensikapinya? Maka kita ambil yang membawakan secara nas yang sharihah. Baik, kita ambil bahwasanya sebab turunnya yaitu yang menyatakan secara sharih. Adapun yang kedua kita katakan itu merupakan kandungan dari ayat tersebut, istimbat dari sang rawi. Kalian punya ikhwan cara mensikapinya? Nah, bila terjadi demikian, misalnya ditanya mana yang jadi sebab nuzul, kita katakan yang menyebutkan secara sharih, itulah sebab turunnya ayat tadi. Yang menyebutkan secara muhtamal, kita katakan itu istimbat dia tentang kandungan ayat tersebut. Ayat itu ya kan? Baik, gambarannya contohnya sebagaimana yang kita sebutkan kemarin dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, dari riwayatnya Imam Muslim, bahwasanya orang-orang Yahud memiliki pemahaman bahwasanya apabila seorang suami menjimai istrinya dari arah belakang, maka anak yang lahir culik. Fa'anzala. Kemudian Jabir membawakan sirah yang sharihah. Fa'anzala. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Na'am, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Ini kan termasuk sirah yang sharihah. Kemudian di sana datang riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Di sana datang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Qal, Ibnu Umar mengatakan, unzilat
nisa'ukum harsul lakum fi ityanin nisa'i fi adbarihinna Baik. Ibnu Umar mengatakan unzilat diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala nisaukum harsul lakum ini berkaitan dengan orang yang menjimai istrinya dari arah belakang. Ucapan Ibnu Umar ini lebih umum daripada riwayat yang dibawakan oleh Jabir. Baik, tidak mengkhususkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, tapi umum. Tetapi sirah yang dibawakan oleh Ibnu Umar sirah yang muhtamalah. Ya. Nazalat wa unzilat hadil ayat fi kada wa kada. Masuk dalam sirah yang muhtamalah. Jabir membawakan sirah yang sharihah, sedangkan Ibnu Umar membawakan dengan bentuk sirah yang muhtamalah. Terus bagaimana sikap kita? Kita katakan sebab turunnya ayat ini apa yang disampaikan oleh Jabir, yaitu berkenaan dengan orang-orang Yahudi, karena dia menyampaikan secara sharih. Adapun kalamnya Ibnu Umar yaitu bayan limadlulil hadil ayat, bahwasanya ayat ini berkenaan dari istimbatnya Ibnu Umar orang-orang yang mendatangi istrinya dari arah belakang. Paham? Baik. Ini kemungkinan yang pertama. Ikhtilaf yang terjadi pada takbir para ruwat. Surah yang pertama paham ya, Pak? Abu Ja'far. Nah, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu masalah apa yang kita bahas. Iya, masalah apa yang kita bahas. Masalahnya adalah, kita ini kan ingin berbicara tentang masalah asbabun nuzul. Kita ingin menentukan asbabun nuzul ayat itu apa. Itu yang kita ingin bicarakan. Ternyata di sana rawi-rawi yang menukilkan tentang asbabul nuzul ini berselisih. Ada yang mengatakan sebab turunnya ini, ada yang mengatakan ini, berbeda. Ini masalahnya. Paham ya, Pan? Gambaran masalahnya paham? Tajib. Paham tuh? Idris. Paham enggak? Paham? Tajib. Ini kan kita bingung. Sama-sama mendatangkan seolah-olah dengan siwa asbabun nuzul, ya kan? Nah, sehingga kita butuh mana di antara dua perkara ini menjadi asbabun nuzul. Baik, maka cara mentarjihnya dilihat. Apakah salah satunya ada yang membawakan secara sharih, yang satunya kemungkinan pertama membawakan secara muhtamalah. Baik, kalau diketahui satunya membawakan siwah secara sharih, satunya secara muhtamalah, maka kita lebih mendahulukan yang sharih. Kita katakan sebab turunnya adalah yang menyampaikan secara sharih. Adapun dengan sighah yang muhtamalah kita katakan sebagai apa? Kandungan dari ayat saja. Istimbat sang rawi. Ini kemungkinan yang pertama, ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Kemungkinan yang kedua, idza kana al-ikhtilaf
Dairan baina ibaratain. Dairan baina ibarataini atau ibaratin. Atau ibaratin. Laisa syai'un minha nassan. Wa kana al-lafdhu yatanawaluhuma. Wa kana al-lafdhu yatanawaluhuma. Wala qarinata tusarrif ihdahuma ila sababiyah. Fa inna riwayataini tuhmalani ala bayani madlulil ayah. Jenis yang kedua, apabila perselisihan di kalangan para ruwat tadi terjadi berkisar di antara dua ibarah atau beberapa ibarah di kalangan mereka, yang tidak ada salah satu pun di kalangan mereka membawakan secara nas atau ibarah yang sharihah. Semuanya masing-masing membawakan dengan ibarah yang muhtamalah. Baik. Seperti misalnya rawi A membawakan nazalat hadhil ayah fi kadza wa kadza. Menyebutkan sebuah cerita. Rawi yang B menyebutkan ahsibu hadhil ayah fi kadza wa kadza. Berita yang lain lagi. Rawi yang C menyebutkan berita yang lain lagi. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita lihat terlebih dahulu, apakah ada qarinah yang memalingkan lafaz yang muhtamalah tadi menjadi sharihah. Baik, ada atau enggak? Kalau enggak ada, atau kalau ada, kita ambil itu yang sebagai sababiyah. Kalau ada yang memalingkannya sebagai qarinah menjadi sharihah. Tapi kalau tidak ada qarinah yang menyebabkan dia masuk ke dalam sharihah, maka kita katakan ketiga ibarah ini merupakan penjelasan tentang makna dari ayat, bukan kaitannya dengan asbabun nuzul. Paham ya, ikhwan? Jadi kita katakan tiga ayat ini bukan kaitannya dengan asbabun nuzul, tetapi masuk dalam bab tanawwu' fit tafsir. Berbeda dalam menafsirkan ayat. Rawi A mengatakan ayat ini berkaitan dengan ini dan ini. Rawi B menyatakan ayat ini berkaitan dengan ini dan ini. Rawi C juga demikian. Tidak ada kaitannya dengan asbabun nuzul, tetapi kaitannya dengan anwa' fit tafsir. Tanawwu' fit tafsir. Mereka berbeda dalam menafsirkan ayat.
Sehingga kita ambil semuanya. Ayat ini bermakna A, bermakna B, dan bermakna C. Kalau memang lafaz ayat tadi mengandung ketiga makna tadi. Baik. Nah, bagaimana lafaz tauhid di dalam ayat Al-Quran? Nah, ini datang banyak riwayat dari para mereka ahli tafsir. Umar mengatakan kuhan, penyihir. Yang lain mengatakan adalah para ahli nujum. Terus berbeda, padahal maknanya sama, satu. Sehingga kita mengambil semua makna tadi dimasukkan ke dalam ayat, dalam jenis anwa' fi tafsir. Baik. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, wa amma idza kana al-ikhtilaf dairan baina ibarataini atau ibaratin kulluha nassun fis sababiyah. Kulluha nassun fis sababiyah. Fahadha dakhilun fil bab, dakhilun fi bab ta'adudul asbab wan nazilul wahid. Ta'adudul asbab wan nazilul wahid. Baik. Kemungkinan yang kedua, ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka, masing-masing rawi membawakan dengan sirah yang sharihah. Sababun nuzuli hadhil ayat kaza wa kaza. Rawi yang lain juga membawakan sirah yang sama. Sababun nuzuli hadhil ayat kaza wa kaza. Sama-sama sharih. Baik. Maka ini masuk dalam permasalahan apa? Ta'adud al-asbab wan nazil wahid. Sebabnya banyak, tetapi yang turun cuman satu. Ayat ini turun sebabnya diantaranya peristiwa ini. Demikian juga ayat ini turun untuk peristiwa ini, dengan dua peristiwa yang berbeda. Sehingga tidak bisa kita secara langsung menetapkan sebuah ayat masuk dalam bab ini. Ketika kita mendapatkan ibarah para ruwat yang berbeda-beda. Kalau kita nggak mengerti ilmu ini, maka kita akan langsung mengatakan ini termasuk dalam bab ta'adudun nazil, atau ta'adul asbab wan nazil wahid. Sebabnya banyak, yang turun cuma satu. Padahal untuk sampai pada tingkatan yang demikian, kita harus melihat masing-masing ibarah para ruwat. Baik. Simpulannya, dia memiliki suatu ihtimalan, memiliki tiga kemungkinan. Ihtimalul
bahasa kita kemarin, sorry, membawakan ibarah yang sorry. Wal akhar muhtamalah. Baik. Satu membawakan dengan sirah yang sharih, satu yang muhtamalah. Maka ini hukumnya adalah na'khud bis sharih. Nah, wal muhtamal dakhilun fi bayani madlulil ayat. Nah, ini yang pertama. Istimal yang pertama. Satu membawakan sirah yang sharihah, satu membawakan sirah yang muhtamalah. Maka mana yang kita ambil? Kita ambil yang sharihah, yang muhtamalah kita katakan sebagai menjelaskan kandungan dari ayat, bukan berkaitan dengan asbabun nuzul. Istimal yang kedua, istimal tsani lahuma muhtamalah. Kedua-duanya membawakan dengan sirah yang muhtamalah. Baik. Maka ini bagaimana sikap kita? Nah, naqul annahuma min bayani madlulil ayat, termasuk penjelasan dari kandungan ayat. Ini dengan syarat jika lam yu'raf lam tu'raf al-qarinah tusarrif ahaduhuma. Baik. Betul? Untuk jenis yang kedua, semuanya sama-sama membawakan dengan sirah yang muhtamalah. Maka kita lihat, kalau ada qarinah yang menguatkan salah satunya menjadi sharihah, kita katakan itu sebagai asbabun nuzul. Tapi kalau tidak ada, maka kita katakan kedua yang mereka bawakan tadi sirahnya merupakan kandungan dari ayat, makna dari ayat. Ini yang ketiga, ilahuma sharihah. Keduanya membawakan dengan ibarah yang sharihah. Maka
katakan hadza min bab ta'addul asbab wan nazil wahid. Baik. Jadi tidak sembarangan dalam memasukkan bab ini. Harus melewati tahapan-tahapan tadi. Dilihat ibarah masing-masing ruwat dalam masalah ini. Itulah fungsinya kita mengetahui ibarah para ruwat dalam menyebutkan asbabun nuzul. Ada yang sharihah, ada yang muhtamalah. Baik. Sampai sini paham ya, kawan? Indakum iskal? Ibu Yahya. Allah ibarik fik. Pak Abu Umar. Paham? Allah ibarik fik. Pak Abu Yazid. Insyaallah. Mas Fatih. Abu Fatin. Baik. Yang lain paham semua? Adapun untuk bab ta'addudul asbab wan nazil wahid, ini juga memiliki suar, gambaran-gambaran yang juga butuh di sana kita rinci. Baik, bagaimana cara kita mensikapi yang namanya ta'addudul asbab wan nazil wahid? Nah, untuk masalah ini kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bi hadzal qadar insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu, barakallahu fiikum. This